Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir, yang sudah bisa bertemu di dalam dunia maya ini, dan yang sedang berupaya untuk segera masuk. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya pribadi mengucapkan syukur alhamdulillah hari ke-8 saum hari ini, dari hari ke-1 sampai hari ke-7 nyambung ke-8. Alhamdulillah kita semuanya bisa menunaikannya dengan penuh mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan dasarnya iman, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membahas, mengkaji ayat yang telah disiapkan, marilah kita berdoa dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hamba Allah yang sedang sakit. Ada beberapa yang saya tahu, ada yang sedang sakit, ada yang sedang tidur karena sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ada juga yang memang berusaha untuk hadir walaupun kurang sehat. Mudah-mudahan semuanya yang sedang sakit, yang kurang sehat, disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Dan doa untuk kesehatan kita masing-masing. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i, la ilaha illa anta. Sekali lagi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Sekali lagi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya kita meneruskan membaca doa sebelum mengawali, sebelum kita membahas yang telah disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina
min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema yang kita kaji di pagi hari ini, di hari ke-8 bulan suci Ramadan, ada juga yang hari ke-9. Mudah-mudahan semuanya dalam sehat walafiat. Kajian surah An-Nahl ayat 97, spirit menghidupkan bulan Ramadan dengan amal soleh. Judulnya apa? Spirit menghidupkan bulan Ramadan dengan amal soleh. Kemudian ayat yang kita baca, kita lihat bersama dan baca bersama. Mudah-mudahan dengan bacaan tersebut mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sekali lagi. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat yang kita baca barusan, barang siapa. Nah ini, jadi awali dengan kata-kata barang siapa yang mengerjakan amal saleh. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan ini, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Nah ini jadi memang amal soleh itu landasannya iman. Jadi semua perbuatan yang baik,
Semua perbuatan yang baik menurut kita upayakan supaya menjadi amal soleh. Nah itu ya. Jadi ada persyaratan suatu amal menurut perbuatan yang baik untuk menjadi amal yang soleh. Ya salah satunya harus dilandasi dengan keimanan. Keimanan. Kemudian yang keduanya apa? Yang keduanya ya ketulusan gitu. Dan yang ketiganya sesuai contoh Rasul. Nah, itu. Jadi tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Harus ada juklaknya, petunjuknya. Ibadah itu ada contohnya, ada ya polanya, apa yang disiapkan, dilakukan, kita tinggal mengikutinya, menurutinya. Tidak ngarang-ngarang sendiri. Soal ibadah begitu. Terus hadirin wal hadirat rahimakumullah, asbabun nuzul, apa yang menyebabkan ayat yang kita baca ini, ya sebab turunnya apa sih yang menyebabkan? Ibnu Jarir at-Tabari, nah ini Ibnu Jarir at-Tabari berkata, ada yang berpendapat bahwa ayat ini turun ketika tiap-tiap pemeluk agama merasa bangga dengan agamanya. Oh, gitu. Mereka berkata, kamilah yang lebih utama. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Abu Salih rahimahullah berkata, manusia berkumpul, ada penyembah berhala, ahli Taurat dan ahli Injil. Masing-masing mereka berkata, kamilah yang lebih mulia. Maka Allah menurunkan ayat ini. Siapa yang paling mulia itu? Ayat ini jawabannya, yaitu dilihat dari tafsir At-Tabari. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menandaskan ini. Ayat ini merupakan sebuah kabar dari yang maha benar. Siapa yang maha benar? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini merupakan sebuah kabar dari yang maha benar. Dia menyampaikan kepada hambanya yang memiliki ainul yakin, bahkan hakul yakin, bahwa sungguh siapa yang beramal saleh akan dihidupkan olehnya dengan kehidupan yang baik sesuai kadar amalan dan keimanannya. Nah ini dikata Ibnu Qayyim ya. Jadi merupakan kabar yang datangnya dari Allah, menyampaikan kepada hambanya yang memiliki, nah ini yang memiliki ainul yakin. Ada yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ada level 1, terus level 2, level, kalau di level-level gitu ya. Ada yakin, terus ada apa lagi? Ada ainul yakin, ada hakul yakin. Hakul yakin itu adalah keyakinan yang hak, bahwa sungguh siapa yang beramal saleh. Nah ini, siapa yang beramal saleh akan dihidupkan olehnya dengan kehidupan yang baik tuh, sesuai kadar amal dan keimanannya. Selanjutnya, dengan firman-Nya ini atau di atas, Allah memberi petunjuk sekaligus jaminan kepada hambanya bahwasanya kebahagiaan hidup dan jalan yang hak untuk mencapainya adalah berada di atas jalan iman dan amal saleh. Nah ini, jadi diungkapkan di sini ya. Jadi Allah memberi petunjuk atau atas pemberian petunjuk yang Allah berikan, itu ya, atau dengan petunjuk yang Allah berikan kepada hambanya, dengan sekaligus jaminan kepada hambanya bahwasanya kebahagiaan hidup. Nah ini kebahagiaan hidup
Kebahagiaan hidup ini kan harus bahagia. Hidup di dunia bahagia, terus gimana lagi? Di akhirat terus bahagia. Dan memang konsep hidup ini bahagia dunia, bahagia akhirat. Jangan hanya bahagia dunia saja. Kita juga harus mempersiapkan diri untuk bisa meraih kebahagiaan akhirat. Nah, gitu. Nah, maka dengan adanya penjelasan ini, jalan yang hak untuk mencapainya tuh adalah berada di atas jalan iman dan amal soleh, bukan melalui jalan-jalan lain yang dikarang-karang oleh manusia. Nah, gitu. Orang kan jago ngarang gitu ya. Ya itu kalau masalah ini jangan ngarang-ngarang ini ya. Akan tetapi kebanyakan manusia jahil terhadap perkara ini. Kebanyakan mereka memperturutkan selera nafsunya yang rendah dalam menafsirkan kebahagiaan dan jalan mencapainya. Jadi akan tetapi kebanyakan manusia di manusia pada umumnya kebanyakan manusia itu. Jadi kebanyakan manusia pada umumnya jahil. Apa jahil itu? Jahil terhadap perkara ini gitu. Kebanyakan mereka memperturutkan selera nafsunya tuh. Untuk apa melakukan itu? Itu ya nafsu yang dominan, yang bisa menguasai akal, sehingga segala perbuatan diukurnya dengan hawa nafsu, selera nafsu yang rendah dalam menafsirkan kebahagiaan dan jalan mencapainya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang interpretasi para mufasir. Jadi bagaimana ini para mufasir menginterpretasikan ayat yang kita baca. Menurut Imam Ibnu Katsir, nama tafsirnya tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merupakan janji Allah bagi orang-orang yang beramal soleh, yaitu amal yang mengikuti ajaran kitabullah dan sunnah nabinya, baik dari laki-laki maupun perempuan, disertai iman kepada Allah dan utusannya. Sesungguhnya amal yang diperintahkan Allah, dia akan menghidupkan dengan kehidupan yang baik di dunia dan akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik di akhirat. Lebih tegas nih diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa perasa kehidupan yang baik di atas adalah rizki yang halal. Dalam bahasa lainnya apa? Rizkon halalan thayyiban. Nah, jadi memang rezeki kita harus halal. Bahkan halalnya tidak sekedar halal, harus thayyib. Jadi thayyib itu adalah dapat membentuk pribadi ya manusia yang lebih semangat dalam beribadah. Nah, ini menurut Imam Ibnu Katsir, ayat ini merupakan janji Allah ini bagi orang-orang yang beramal soleh. Nah, sekarang kita hadir di masjid, hadir di pengajian, hadir di dalam sholat subuh berjamaah, hadir dalam tadarus Al-Quran, hadir di dalam sholat tarwih, hadir juga di dalam amal-amal yang lain. Itu kita berupaya di dalam upaya untuk amal ini menjadi amal soleh, yaitu amal yang sesuai dengan ajaran Allah dan tuntunan Rasulullah SAW dan dilandasi dengan keimanan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedangkan menurut Imam Nasiruddin Abu Al-Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali Al-Baidawi Al-Syairazi, nah ini menerangkan lebih detail dalam kitabnya Al-Baidawi. Nama kitabnya itu, pernah melihat kitab Al-Baidawi?
Belum. Kalau belum mah ini aja isinya gitu ya, yang sudah diungkapkan. Dengan kehidupan yang baik di dunia, walaupun dalam kesusahan mereka akan menerimanya dengan qanaah. Nah, gitu. Apa qanaah itu? Qanaah itu apa? Rela menerima apa yang diberikan Allah kepadanya. Itu qanaah. Jadi pemberian Allah itu apa adanya, besar kecil ukuran pandangannya, menerima gitu. Itu qanaah. Tapi kalau diberi oleh orang lain rezeki dari Allah terus tidak senang hati, loh, nah yang seperti ini aja diberikan kepada saya, apa sih maksudnya ini? Kan tidak senang itu pemberian itu. Nah itu tidak qanaah. Jadi sebesar apapun selama itu maslahat gitu. Dan itulah terima dengan penuh kerelaan, rela menerima apa yang diberikan Allah kepadanya dan mengharap pahala di akhirat nanti berbeda dengan orang kafir. Nah ini. Dengan kehidupan yang baik di dunia, ulangi, walaupun dalam kesusahan mereka akan menerimanya dengan qanaah, gitu. Dan mengharap pahala di akhirat nanti berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir hanya sebatas dunia saja. Kalau orang muslim mukmin dunia akhirat. Jadi ada kehidupan kedua. Kalau hanya dunia saja ya dunia. Terus saja ngejar-ngejar dunia. Terkejar tidak? Tidak terkejar. Karena tidak terkejar akhirnya habislah umurnya dengan apa? Dengan apa? Dengan ajal. Dengan ajal habis umurnya dengan ajal. Kenapa? Karena memang di situ ia hidup tidak mengonsepkan, tidak berkonsep dunia akhirat. Jadi rela menerima apa adanya yang diberikan Allah dan mengharap pahala, selalu mengharapkan pahala. Kalau kita dikasih orang, ucapkan jazakallahu khairan katsira. Kalau enggak dikasih orang, diam aja gitu. Kan kalau dikasih kan ada juga orang dikasih diam. Ini tidak beradab. Kalau ada orang yang ngasih apapun, sebesar apapun memberi kepada kita, kita terima dengan wajah yang ceria dan bibir yang terucap doa yang sangat indah dan diajarkan dalam Islam, jazakallahu khairan katsira. Jangan ada yang memberi tidak nuhun acan, kata orang Sunda. Tidak ada terima kasih. Kalau memberi tidak berterima kasih, yang memberi itu mungkin akan bertanya, apakah pemberian saya puas? Apakah pemberian saya diterima? Apakah pemberian saya bagaimana ya? Nah itu membuat orang menjadi bertanya-tanya. Jangan memberikan pikiran yang bermacam-macam. Segera ucapkan terima kasih, sudah kami terima. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang lebih banyak dan lebih berkah. Bagi yang memberi akan mendapatkan ketenangan. Bagi yang diberi akan merasa perhatian orang terhadap dirinya. Nah ini harus diajarkan kepada anak-anak kita. Karena anak kita kalau ada yang beri harus terima kasih. Orang tuanya ngasih uang misalnya, nih uang untuk jajan. Anak tidak ada jawaban apa-apa, langsung kata bapaknya, bapak ngasih kok nggak ada ucapan terima kasih. Coba ucapan terima kasih. Nah kalimat ini sedang mendidik mereka. Jangan bengong dikasih apa tidak udah ucap kata gitu ya. Anak menyodorkan piring mau sahur gitu ya kepada bapaknya teh balem gitu beri pereman, itu kan tidak bagus itu. Terima kasih ya nak, semoga jadi anak soleh ya, sambil dibelai kepalanya. Itu kan doa orang tua sangat bagus dengan sangat baik dan diijabah oleh Allah. Yakinkan dalam hati. Dengan kehidupan yang baik, nah ini ya, dengan kehidupan yang baik di dunia walaupun dalam kesusahan mereka akan menerimanya dengan qanaah ya, yang tadi itu rela ya, karena memang punya konsep hidup dunia
akhirat menjadi ladang, menjadi peluang untuk bisa mengarah dengan penuh kebahagiaan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah interpretasi, nah ini lebih jelas dan tegas makna perasa hayatan thayyibatan. Apa hayatan thayyibatan? Artinya kehidupan yang baik. Gimana itu kehidupan yang baik? Nah, tercandrakan di bawah ini. Nah ini. Tercandrakan di bawah ini. Oh, gitu ya. Satu, menurut Ibnu Katsir, bahwa yang disebut dengan hayatan thayyiban adalah ketentraman jiwa. Ketentraman jiwa itu ketenangan. Saling tentram, saling tenang-tenangnya sedang pengajian sampai katuluh gitu. Sampai mengantuk-ngantuk ya. Masya Allah. Apakah itu maksudnya? Nah gitu ya. Nah inilah Ibnu Katsir mengatakan bahwa hayatan thayyibah itu dengan istilah ketentraman jiwa. Jadi jiwa tenang. Yang kedua, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyiban ya, atau thayyibatan gitu ya, adalah hidup sejahtera dan bahagia dengan rezeki yang halal dan baik, bermutu gizinya. Nah gitu. Ini kata Ibnu Abbas. Jadi hidup sejahtera. Sejahtera itu apa? Ya cukup tenang saja, sejahtera itu bahagia ya. Kan kadang-kala ada orang yang segala macam ada tidak bahagia. Harus diupayakan bagaimana hidup untuk menjadi bahagia dengan hidup yang sejahtera dan bahagia dengan rezeki yang halal dan baik, bermutu gizinya. Adapun menurut Ali bin Abi Thalib nih, siapa Ali bin Abi Thalib? Sahabat Nabi yang keberapa? Sahabat Nabi yang paling muda. Yang dinamakan hayatan thayyiban adalah kehidupan yang disertai qanaah, menerima dengan suka hati terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya diterima lah gitu. Dengan mengucapkan tadi kalimat-kalimat adab, kalimat-kalimat akhlak, hatur nuhun, terima kasih, thank you gitu ya, jazakallahu khairan katsira. Nah, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, penafsiran Al-Mawardi. Nah, ini banyak para mufasir ini. Penafsir Al-Mawardi, ia menyebutkan dalam tafsirnya Al-Nukat wa Al-Uyun, nah, bahwa kehidupan yang baik memiliki sejumlah penafsiran. Kata beliau begitu. Jadi kehidupan yang baik itu satu, rezeki yang halal. Kalau ada rezeki yang haram, jangankan haram, yang subhat itu dikepinggirkan. Yang subhat yang apa? Yang subhat, yang tidak jelas halal haramnya, ini abu-abu, ini tidak jelas nih. Wah, orang-orang yang paham, ini nggak boleh nih, nggak boleh. Mengapa ini? Ini tidak halal. Tapi tidak haram, iya, tapi tidak jelas. Tidak haram, tidak halal, tidak. Nah, jadi itulah yang dikatakan apa? Subhat. Nah itu. Terus yang kedua qanaah. Nah ini qanaah. Artinya itu qanaah. Yang tiga beriman dan taat. Kata itu gitu. Iman taat. Ada juga orang yang beriman juga dengan ketaatannya, terus keberuntungan. Nah ini. Surga, kesehatan dan kecukupan, ridho terhadap qada. Nah, ada doa yang paling bagus, Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada, terus wa burdal aisy ba'dal maut wa ladzatan nadhari ila wajhika. Itu sudah biasa dibaca itu. Tapi kalau sedang dicoba dicek itu ternyata suka lupa gitu ya. Ini minta ridho kepada pemberian Allah, apapun pemberiannya. Pemberian rezeki, peluang, kesempatan, pokoknya terima dengan penuh keridhoan. Itu menurut
Al-Mawardi. Jadi ada rizki yang halal barusan itu ya. Sampai ada sekian yang menyebutkan penjelasan dari apa yang disebut dengan kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik bahasa Arabnya apa? Kehidupan yang baik bahasa Arabnya apa? Hayatan thayyiban. Kita di atas, jadi kehidupan yang hayatan thayyibatan. Nah itu ya. Terus selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah. Nah pelajaran ayat. Janji yang benar dari Allah, yakinkan ini, yakinkan. Janji yang benar dari Allah bagi yang beriman dan beramal soleh. Gitu. Kalau ada orang mengatakan saya beriman, mana amal solehnya? Buktikan keimanan dengan amal soleh. Amal soleh dasarnya iman. Orang yang beriman selalu dihimbau oleh Allah. Bahkan banyak ayat-ayat yang menerangkan ketika Allah memanggil orang yang beriman, biasanya dilanjutkan dengan apa? Dengan amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat. Hei orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu banyak banget ayat yang mengungkapkan ketika Allah memanggil orang yang beriman dengan amal soleh. Karena amal soleh sebagai bukti dari keimanan seseorang. Jadi janji yang benar dari Allah bagi yang beriman dan beramal soleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan, dengan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini sekarang nilai-nilai pendidikan. Di sini ada 3. 1. Hablun minallah. 2. Hablun minan nas. 3. Hablun minal alam, istilahnya gitu. Dalam ayatnya zuribat alaihimudillah aina masukipu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Nah, di mana saja manusia berada pasti, katanya pasti akan dikenai kehinaan. Di mana saja di kolong langit ini manusia hidup pasti akan datang kehinaan. Akan hina manusia itu. Kecuali apa? Kecuali siapa? Kecuali insan manusia yang selalu melakukan hablum minallah, terus hablum minan nas, ditambah hablum minal alam. Ini sebagai tambahan karena anas khusus manusia, dan manusia berbuat baik juga dengan di luar manusia. Yang pertama, mengajarkan kepada kita agar taat beribadah dan meningkatkan cinta kepada Allah dengan mendekatkan diri kepadanya. Tuh, gitu. Dimengajarkan, Allah mengajarkan kepada kita agar taat beribadah. Taat itu ya sesuai aturan, waktu, tempat, ya, badan, pakaian, semuanya itu. Ketika kita bermunajat, ketika kita bermohon, ketika kita beraudensi, ketika kita melaksanakan ibadah, nah maka kriteria-kriteria inilah di mana mereka sedang melakukan ketaatan kepada Allah dalam ibadah yang wujud dari ketaatan itu, dan juga meningkatkan cinta kepada Allah ini. Cinta kepada Allah itu, cinta kepada Allah terus taqarrub kepada Allah. Hablun minan nas, senantiasa mendidik berbuat baik kepada sesama ini sebagai bentuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan bahasa Arabnya apa? Fastabiqul khairat. Jadi orang tuh beramal soleh ya, terus beramal soleh. Apa ini? Sedang berlomba-lomba. Melihat istri rajin baca Quran, masa suami hanya diam saja? Melihat suami rajin baca Quran, istrinya ikut juga, semuanya. Mengapa? Karena sedang fastabiqul, sedang berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Orang lain memberikan infak, jangan pura-pura juga infak. Orang lain melaksanakan amal soleh, saya juga ingin melaksanakan amal soleh. Nah ini dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kebaikan.
Kalau kita punya anak, misalnya anak kita belajar, kuliah sampai dapat pekerjaan, syukur nak kepada Allah. Sekarang punya pekerjaan ya, gajinya berapa nak? Nah, ini gaji seperti ini. Coba gaji yang pertama infak anak kepada fakir miskin. Kita bersyukur dengan memberikannya. Di anak itu diajak. Jangan anak mau infak dilarang, jangan begitu. Orang tua mau infak, kata anaknya, ya udahlah Pak, jangan infak segala macam. Ini kan kita juga banyak perlu. Ini kalau orang tua terpengaruh, ini cenanya orang teh, tongkang mereka batur atau ada gitu mah. Nah, inilah kata-kata yang bisa tergiur untuk tidak melakukan yang terbaik. Kemudian hablum minal alam menjadikan umat yang merawat dan mencintai lingkungan sekitar sebagai bentuk kebaikan atas titipan Allah dan amanah yang harus dilestarikan. Nah, ini hidup dengan lingkungan. Jadi jangan sekali-kali ya membuang sampah ke selokan. Nah, itu merepotkan yang mana? Yang bagian hilir nanti. Kalau bawa sampah, buang di tempatnya. Jangan di mana saja dilemparkan. Banyak di masyarakat itu yang kurang bertanggung jawab. Ini dengan enak saja melempar-lempar sampah, bawa satu kresek lemparkan di kebun orang. Di situ kan tidak ada pengumuman untuk membuang sampah. Sampai ada kalimat di situ yang membuang sampah, ada kata-kata yang kurang enak itu ya. Sampai didoakan begitu. Jengkelnya mungkin yang punya lahan dijadikan tempat buang sampah. Hati-hati yang membuang sampah. Nah, ini dalam rangka hablun minal alam. Jadi selalu memperhatikan alam jagat raya, lingkungan, supaya lingkungan itu tetap nyaman, sehat, bersih dan juga menyenangkan. Nah, itu. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna amal soleh. Nah, ini apa maksud soleh itu? Amal soleh sendiri oleh Syekh Muhammad Abduh didefinisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan. Itu amal soleh. Jadi segala perbuatan yang berguna ini bagi pribadi saya ini berguna bagi saya ini, dan juga berguna bagi keluarga, dan juga berguna bagi orang lain, bagi manusia secara menyeluruh. Itu adalah amal soleh menurut Syekh Muhammad Abduh gitu. Sementara menurut Syekh Az-Zamakhsyari, amal soleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini amal soleh menurut Syekh Az-Zamakhsyari. Jadi para pemikir agama itu memang punya pikiran-pikiran, landasan-landasan, hasil renungannya, hasil munajatnya, keluar konsep-konsep tentang makna apa yang ada di dalam ungkapan baik dari Quran, Sunnah dalam rangka memperjelas. Nah, itu kata Syekh Az-Zamakhsyari. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini kita berbicara spirit menghidupkan bulan Ramadan. Barang siapa yang memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, memperbanyak nih, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana Rasul bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Sering mendengarkan hadis ini? Biasanya jarang ya mah. Biasanya man soma. Nah, usah hati-hati nih. Kalau ini apa? Man koma. Jadi itu ada satu kata itu. Tapi dua-duanya dari Rasulullah. Man soma. Kalau man soma barang siapa yang puasa. Kalau man koma barang siapa beribadah menghidupkan. Ah, jadi kaum teh beribadah menghidupkan Ramadana di bulan. Nah, ini umum. Jadi menghidupkan
ya, meramaikan, menghidupkan, melaksanakan, mewujudkan gitu di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita membantu orang, ingat dosa kita banyak, ingat hadis ini, dengan membantu orang dosa hilang. Senyum pada orang lain dosa hilang. Ada mobil yang mogok kita ikut dorong, insya Allah amal soleh dosa hilang. Maka perbanyaklah beramal soleh di bulan ini, bahkan sebanyak-banyaknya. Mengapa? Karena hadis mengatakan barang siapa yang beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Ibnu Rajab Al-Hambali, nah ini Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan, ketahuilah bahwa seorang mukmin melakukan 2 jihad di bulan Ramadan. Nah, kata siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali. Ketahuilah bahwa seorang mukmin melakukan 2 jihad di bulan Ramadan. Nah, ini. Jihad yang pertama adalah jihad pada diri sendiri di siang hari dengan berpuasa. Berpuasa itu jihad. Mulai menyiapkan sahurnya walaupun susah bangun, istrinya membangunkan sudah berkali-kali, cuman suaminya aja gitu, tapi nggak bosan itu istrinya terus saja. Nah, ini dalam rangka berupaya ya untuk memberikan peluang. Sedangkan jihad yang kedua adalah jihad di malam hari dengan salat malam. Dengan apa? Salat malam. Siapa yang melakukan 2 jihad dan menunaikan hak-hak berkaitan dengan keduanya, lalu terus bersabar melakukannya, maka ia akan diberi ganjaran di sisi Allah dengan pahala tanpa batas. Tuh, gitu. Halo, ada berapa jihad? 2. 1 jihad. 1 jihad pada diri sendiri di siang hari dengan berpuasa, itu jihad itu. Jam 9 perut sudah mulai kuliat ya. Jam 12 bahkan sampai sudah hampir maghrib, jihad. Wah. Sedangkan jihad yang kedua adalah jihad di malam hari dengan salat malam. Siapa yang melakukan 2 jihad dan menunaikan hak-hak yang berkaitan dengan keduanya, lalu terus bersabar, jadi melakukan dengan sabar, melakukannya dengan penuh kesabaran, maka ia akan diberi ganjaran di sisi Allah dengan pahala tanpa batas, tak terhingga. Makanya bulan Ramadan ini bulan amal, bulan sodako, bulan belajar, bulan nasihat. Ini banyak istilahnya di Ramadan itu. Pada pertemuan yang lalu itu ada berapa istilah itu. Di samping syahrun mubarak, nah itu syahrun mubarak, syahrul Quran, banyak istilah-istilah yang muncul di dalam kata-kata Ramadan itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, cara menjaga spirit sekarang. Cara menjaga spirit ketika berpuasa agar memiliki energi. Satu apa? Makan sahur. Makan sahur sangat dianjurkan, bukan dianjurkan, sangat itu. Sangat dianjurkan itu artinya apa? Mesti sahur gitu ya. Makan sahur sangat dianjurkan ketika melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jangan mengatakan saya mah kuat teu sahur oge. Awas, hati-hati. Saya mah teu nginum, tidak makan gua kuat. Badan sebesar begini masa tidak kuat saya, ngomong sendirian gitu ya. Itu namanya ujub. Ujub itu apa? Ujub itu apa?
Ya, merasa hebat, belum apa-apa sudah merasa hebat. Ini ujub ini. Sahur saja. Nanti gerak. Apa namanya? Walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan sebutir kurma, pokoknya sesuap. Saking susah-susahnya, suami diajak sahur, kata istrinya, cobalah minum 1 teguk aja. Tuh. Itu saking apanya? Saking ingin memberikan memberikan peluang untuk mendapat keberkahan. Apalagi anak-anak gitu ya, susah banget karena nurutan orang tuanya gitu. Jadi semuanya permudah. Nah, satu itu makan sahur untuk menjaga spirit itu. Kalau nggak sahur nanti ngomong, sama gara-gara nggak sahur aja jadi capek, tidak akan apa, mau tidur aja hari ini. Itu kan jadi alasan gitu. Kenapa? Karena tadi ujung merasa kuat, padahal kekuatan punya siapa? Maka Rasul menyunatkan, mengharuskan untuk bersahur. 1, bersahur. 2, yang kedua, setelah yang pertama, menyegerakan berbuka puasa itu. Umat muslim dianjurkan berbuka puasa terlebih dahulu sebelum sholat maghrib. Jangan ingin ini sempurna sholat maghrib dulu, ya begitu sudah masuk waktu azan langsung qomat, bukannya belum. Ini tidak termasuk untuk memperkuat spirit. Umat muslim dianjurkan berbuka puasa terlebih dahulu sebelum salat maghrib. Bahkan di masjid-masjid itu dari jam 4 sudah duduk-duduk, jam 5 duduk-duduk, setengah 6 duduk-duduk, membaca Quran, membaca zikir sambil menunggu maghrib. Ada yang membaca istighfar, Masya Allah. Nah, salat maghrib nanti dulu. Nah, adapun sunnahnya nih dilakukan dengan kurma. Jika tidak ada, hendaknya dengan air. Masya Allah, lihat-lihat kurma ada, apalagi kolak gak ada, ya canil gak ada. Yang ada air, udah dengan air aja. Air, kalau tidak ada kurma dengan air, ya sebab apa? Air itu menyucikan. Jadi air itu menyucikan. Idza kana ahadukum shaiman falyuftir ala tamri fa in lam yajid tamra fa 'alal ma'i fa innal ma'a tahurun. Jika salah seorang berpuasa, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air itu menyucikan. Tuh, gitu. Perbanyaklah kebaikan dan puasa merupakan amalan istimewa. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin qala Allahu azza wa jalla illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lisaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil miski. Nah, artinya ini sering mendengarkan hadis ini. Memang harus sering-sering supaya ingat ya. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Sering mendengarkan hadis ini. Memang harus sering-sering supaya ingat tentang bagaimana indahnya, hebatnya bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, cara menghidupkan Ramadan seakan-akan amal soleh. 1, puasa. Jadi puasa itu di bulan apa? Puasa di bulan apa? Di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu ada
puasa siangnya, ada sholat di malamnya, satu lagi ada Quran dibacanya. Sekurang-kurangnya itu isi Ramadan dengan saum di siangnya, sholat di malamnya, dan baca Quran di siang dan malamnya. Man soma, nah ini Pak, kalau tadi kan man apa? Man koma, sekarang man soma, tapi ke ujungnya sama. Kalau tadi man koma, sekarang man soma Ramadhana ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya di masa lalu. Selanjutnya setelah puasa, kemudian salat tarawih. Salat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan disebut salat tarawih. Awas ini ya. Rasul bersabda, tadi man qoma Ramadhana iman wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, qiyamul Ramadan salat tarawih. Nah, karena iman dan mencari pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu ke salat tarawih ya. Ketika kita berat untuk salat tarawih, ingat kepada hadis ini. Duh, saya malas nih salat tarawih, karena ingat kepada hadis ini. Jangan, iya hadisnya begitu, tapi saya malas, biar aja lah, nanti juga ada tarawih mah. Ah, ini pemalasan. Pemalasan itu malas gitu ya. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, yang ketiga menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah ini. Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Sudah 3 hadis nih yang berbeda. Man soma, man qoma Lailatul Qadri. Tuh. Barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang sama-sama mengkaji, kita dapat meraih malam Qadar di Ramadan sekarang ini. Terus selanjutnya hadirin rahimakumullah, yang keempat bersedekah. Nah ini, ayu sodakoti abdol, qala sodakotun fi Ramadan. Rasulullah SAW pernah ditanya, sedekah apakah yang paling mulia ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Nah, maka disebutnya Ramadan itu syahrus sodakoh, perbanyak sodakoh. Gak ada uang, pakai tenaga. Uang tenaga gak ada, pakai apa? Pakai ramah, pakai senyum, apa saja lah. Di sodakoh ya, kalau ada rezeki. Kemarin pernah diungkapkan pada pengajian yang lalu, setiap hari ada malaikat, 2 malaikat turun ke bumi. Satu apa? Mendoakan untuk tetap menjadi orang yang beruntung dengan sodakohnya. Yang kedua, mendoakan supaya bangkrut bagi yang tidak mau bersodakoh. Mau yang mana? Terjawab. Mau yang beruntung kan? Sodakoh. Setiap hari sodakoh. Saya lihat ada yang sedang masukkan uang ke kenceleng, itu luar biasa. Jadi sodakoh yang paling mulia, sodakoh di bulan Ramadan. Terus selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, memberikan suguhan buka puasa. Nah ini, selain sedekah, amalan yang juga menjadi sebab dihapusnya dosa adalah memberi suguhan makan minum berbuka puasa. Man fattara shaiman kana lahu idku raqabatin wa maghfiratun lidzunubihi. Barang siapa yang memberi makan minum orang yang berpuasa, niscaya hal itu menjadi pembebas dirinya dari neraka dan menjadi penghapus dosa-dosanya. Hati-hati, sekarang puasa hari keberapa? 8 atau 9. Mungkin ada orang yang sampai hari ini cuek aja tentang memberikan makanan kepada yang berbuka puasa. Cuek aja. Tidak ada perasaan ingin bersedekah ya. Ada ajakan ya, tidak ada peluang gitu ya. Nah ini, jadikan hal ini menjadi motivasi di bulan Ramadan ini. Ada yang memberikan di jadwal, tak di jadwal saya mengasih makan. Wah gitu. Ini bagus itu. Ada yang ngirim kolak, ada yang ngirim apa lagi? Ada yang memiliki makanan, minuman. Masya Allah, semuanya menikmatinya. Ini
dalilnya bagaimana orang-orang yang memberikan suguhan buka puasa. Terus yang keenam, hadirin rahimakumullah, yang keenam, memperbanyak membaca ayat Al-Quran dalam salat malam. Nah ini man qoma bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilina wa man qoma bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitina wa man qara'a bi alfi ayatin kutiba minal qantirina ataupun minal muqantirina. Nah ini artinya adalah di sini barang siapa yang salat malam dengan 10 ayat maka ia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang salat malam dengan membaca 100 ayat maka ia dicatat sebagai orang yang taat. Barang siapa yang salat malam dengan 1000 ayat maka ia dicatat sebagai orang-orang yang diberi pahala yang berlimpah. Ulang seberapa ayat? Halo, kalau sholat tarawih berapa ayat? Sudah pernah dihitung belum? Sekali-kali dihitung berapa sih ya? Berapa ayat saya yang dibaca dalam sholat itu? Kalau sedikit, nah masuk ke kategori mana ini? Kategori yang tadi, kategori yang kedua, kategori yang taat, kategori yang apa? Yang melimpah, atau kategori yang hanya dicatat, gitu ya, sebagai orang taat. Nah itu. Kalau yang tadi 10, ya di situ maka ia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Nah, pokoknya tidak lalai itu 10 gitu lah. Taat, cuman taatnya belum maksimal gitu. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, memperbanyak doanya. Yaqulullahu azza wa jalla min kulli lailatin min syahri ramadan salasa marrat hal min sa'ilin fa'atiyahu su'lahu hal min ta'ibin fa'tuba alaihi hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu. Ini dalam setiap malam bulan Ramadan Allah azza wa jalla berseru sebanyak 3 kali. Nah ini jadi malam Ramadan Allah berseru 3 kali. Adakah orang yang meminta maka aku penuhi permintaannya. Adakah orang yang bertobat maka aku terima tobatnya. Dan adakah orang yang memohon ampunan maka aku ampuni dia. Ada orang yang mengatakan eta minggu kamari hadis dibaca eta, tapi udah amalkan belum? Kadang-kala jarang mendengar, terus mendengar, ada juga yang sering mendengar, maka memang ajakan himbauan harus terus sering dihimbau. Terus yang selanjutnya masih ada ini yang ini menjaga lisan, sedang puasa. Salamatul insan fi hifdzil lisan, kata hadis riwayat Bukhari. Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Jadi lisan dijaga, jangan berkata semau gue, dijaga. Kata-kata ini bermanfaat, menenangkan, gitu ya, memberikan peluang untuk kebaikan atau justru sebaliknya. Makanya di sini keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Kemudian ada orang yang saling jotos-menjotos. Gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Kamu juga katanya. Saling pelotot, lisan gak ditahan. Akhirnya disitulah bertumpah darah gara-gara lisan. Kata hadis Nabi, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, doa nih akhirnya. Doa kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahlilhu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah hilala rushdin wa khairin Allahumma ahlilhu alaina
bil amni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilala rushdin wa khairin. Ya Allah, jadikanlah bulan ini kepada kami dalam kondisi aman dan hati kami penuh dengan keimanan. Dan jadikanlah pula bulan ini kepada kami dengan kondisi selamat dan hati kami penuh dengan keislaman. Robku dan Robmu Allah, bulan petunjuk dan bulan kebaikan. Sering-sering membaca doa ini karena mananya demikian berbobot dan berkualitas. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya syukron jazilan. Terima kasih, thank you. Gitulah. Alhamdulillah pengajian kita sudah kita jalani dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang telah kita lakukan ini menjadi salah satu amal yang dapat menggugurkan dosa-dosa, yang dapat mendatangkan berkah, dan juga dapat menjadikan kita beserta keluarga, baik keluarga kita maupun keluarga kaum muslimin wal muslimat, semuanya dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, marilah kita berdoa di penghujung pengajian ini, berharap kepada Allah. Ingat, sebagaimana Allah menginformasikan melalui nabinya, yang berdoa pasti dikabul. Mari kita berdoa. Amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yakinan shadiqan wa nas'aluka amalan sholihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anin nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sami-sami. Alhamdulillah, mangga sesarengan meneruskan perjuangan jihad di bulan Ramadan. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.